Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi di pembelajaran tematik kelas 3B Utsman bin Affan SDT Ulil Albab Kamal. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika di subtema 3, yaitu tentang pecahan. Jadi ini video bagian kedua. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana membaca pecahan dan menulis pecahan serta pengertian dari pecahan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan submateri pada pecahan. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menonton video pembelajaran, kalian diharapkan dapat membandingkan pecahan. Kemudian yang kedua, dapat menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat ibu sedang memotong kue lapis untuk disajikan kepada tamu yang datang ke rumah? Nah, tamu yang datang ke rumah ada 4 orang. Maka, menurut kalian berapa kira-kira potongan kue lapis dalam satu loyang yang harus ibu potong supaya adil? Pernahkah kalian berpikir apakah ibu akan memotong menjadi setengah bagian atau seperempat bagian supaya para tamu dapat bagian yang sama banyak? Nah, jika kalian pernah berpikir demikian, apakah setengah atau seperempat mana yang lebih adil atau mana yang lebih besar, mana yang lebih sedikit? Jadi hari ini kita akan belajar membandingkan pecahan. Jadi anak-anak, membandingkan pecahan, misal ada sebuah pecahan 1/3, titik-titik 2/3. Kalian sebelumnya sudah kenalkan notasi atau lambang untuk membandingkan. Yang pertama ada lebih besar, lebih sedikit, lebih besar atau lebih kecil, lebih banyak atau lebih sedikit, dan sama dengan. Nah, jadi membandingkan dua pecahan itu dapat digunakan atau dapat menggunakan garis bilangan ataupun gambar. Nah, hari ini kita akan belajar membandingkan pecahan dari dua sisi. Sisi yang pertama, jika penyebutnya sama, dan sisi yang kedua, jika pembilangnya sama. Nah, contoh yang ada di gambar sebelah kiri itu apabila penyebutnya sama. Kita lanjut. Perhatikan potongan pizza berikut. Nah, kali ini kita belajar dari pecahan yang berpenyebut sama. Nah, di sini saya punya pizza yang berukuran 1/3. Kemudian ada pizza lainnya yang berukuran 1/3 ditambah 1/3 sehingga jumlah pizzanya sebesar 2/3. Nah, setelah kalian amati dari gambar di samping, kita dapat membandingkan bahwasannya 2/3 lebih besar daripada 1/3. Sudah terlihat dari gambar ya, mana yang lebih besar? Sudah jelas yang 2/3 daripada 1/3, sehingga penulisannya 2/3 lebih besar daripada 1/3. Jika ditanya yang lebih kecil, maka 1/3 lebih kecil daripada 2/3. Untuk penulisan notasinya, maka tertulis seperti gambar di sini. 2/3 lebih besar daripada 1/3. Tanda lebih besar, maka seperti tanda yang saya tunjuk ini. Ya, kemudian jika lebih kecil, maka 1/3 kurang dari atau lebih kecil daripada 2/3 dengan tanda seperti ini. Nah, ingat ya anak-anak, membandingkan dua pecahan yang berpenyebut sama, kita langsung bandingkan saja pembilangnya. Jika ada penyebut yang sama, di sini penyebutnya yang sama adalah bilangan 3.
1/3 dan 2/3. Nah, dari sini kita langsung bandingkan saja pembilangnya, yaitu yang atas 1 dan 2. Mana yang lebih besar? 2. Lalu mana yang lebih kecil? 1. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya kita belajar tentang pecahan yang berpembilang sama. Nah, perhatikan potongan donat berikut. Saya punya satu donat yang dibagi menjadi 2, maka penulisan pecahannya yaitu 1/2. Kemudian saya juga punya satu donat yang dibagi menjadi 1/4 bagian. Jadi bagian 1/4 seperti ini, sehingga penulisan pecahannya 1/4. Nah, anak-anak, coba kalian amati dari pecahan berikut. Di sini ada 1/2 dan di sini 1/4. Nah, pembilangnya sudah sama, yaitu 1. Sedangkan penyebutnya yang berbeda. Nah, jika pembilangnya sama dan penyebutnya berbeda, maka caranya adalah jadi bisa diketahui dulu ya kesimpulannya, 1/2 lebih besar daripada 1/4. Kita bisa lihat dari gambarnya ya. Pertama, cara membandingkan pecahan bisa dilihat dari gambarnya. Sehingga yang lebih besar yang mana? Setengah. Ini kan daripada yang 1/4 ini. Jadi notasinya bisa ditulis 1/2 lebih besar daripada 1/4. Nah, sekali lagi ingat ya anak-anak, untuk membandingkan pecahan dengan pembilang dan penyebut berbeda, pembilang yang sama dan penyebut berbeda, maka kita lihat pembilangnya. Semakin besar penyebut, maka pembilang pecahan tersebut dibagi ke dalam jumlah yang semakin banyak, sehingga hasilnya lebih kecil. Maksudnya bagaimana? Coba kita lihat, pembilangnya sudah sama ya. Pembilangnya sudah sama. Nah, kita lihat penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, maka bagian yang dibagi itu akan semakin kecil. Satu donat dibagi menjadi 2 sebesar seperti ini. Tetapi jika satu donat dibagi menjadi 4, maka bagiannya akan menjadi lebih kecil. Separuhnya seperti ini, 1/4 seperti ini, dibagi 1/4 lagi di sini, 1/4 di sini. Nah, sehingga jika pembilangnya sudah sama tetapi penyebutnya berbeda, maka kita lihat bagaimana penyebutnya. Jika penyebutnya lebih besar, maka bagian pecahan tersebut itu akan semakin kecil karena dibagi menjadi jumlah yang lebih banyak. Bisa dipahami ya? Saya ulangi, jika penyebutnya lebih besar, maka hasil pembagiannya atau pecahannya itu akan semakin kecil karena dibagi dengan jumlah yang banyak. Nah, 1 dibagi 4 daripada 1 dibagi 2 lebih kecil 1/4 karena jumlah pembagiannya lebih kecil daripada setengah. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian kita belajar operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, kali ini kita berfokus pada pecahan yang penyebutnya sama. Penjumlahan seperti ini contohnya, 1/4 ditambah 2/4. Nah, kita langsung saja menjumlahkan bagian pembilangnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dan penyebutnya disamakan langsung 4. Kemudian jika pengurangan, 5/8 dikurangi 3/8. Kita langsung hitung pembilangnya, 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Penyebutnya tetap sama, yaitu 8. Kedua pecahan yang berpenyebut sama, maka kita hanya tinggal menjumlahkan saja pembilangnya atau mengurangi pembilangnya. Selanjutnya, pecahan senilai. Pecahan senilai, apa itu pecahan senilai? Coba kita lihat pecahan di samping ini, 1/3 dengan 3/6. Apakah sama 1/3 dengan 3/6? Kita lihat.
Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini saya punya satu persegi panjang. Nah, persegi panjang ini saya bagi menjadi 3 bagian sama besar. Dan saya ambil satu bagiannya dengan warna yang berbeda. Kemudian dari satu bagian utuh ini saya bagi lagi menjadi 6 bagian sama besar. Nah, dan 2 bagian dari 6 bagian tersebut saya beri warna berbeda. Jadi, penjelasannya, satu bagian utuh di atas, kemudian satu bagian utuh ini dibagi menjadi 3 bagian sama besar, sehingga penulisan pecahannya 1/3. Satu yang berwarna ini per 3 bagian potongannya. Kemudian yang gambar ketiga, 2 bagian dari 6 bagian sama besar. Nah, tadi saya potong menjadi 6. Jumlah 6 ini kita taruh di penyebut 6. Nah, 2 bagian yang saya berwarna berbeda itu yang saya tanyakan, yaitu kita tulis di penyebut. 2 bagian dari 6 bagian sama besar, maaf bukan penyebut, saya tulis di pembilang, sehingga 2/6 hasilnya. Maka bisa kita lihat dari gambar ya. Gambar pertama, gambar kedua yang ini itu 1/3-nya sebesar ini. Kemudian di bawahnya 2/6. 2/6-nya ini kita lihat sama besarnya seperti 1/3 bagian ini. Maka 1/3 dan 2/6 memiliki nilai yang sama, walaupun penyebut dan pembilangnya berbeda. Dan diingat, apa yang dimaksud pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki besar nilai yang sama. Jadi walaupun penyebut dan pembilangnya berbeda, tetapi jika dibentuk dalam gambar, diilustrasikan dalam gambar, memiliki besar yang sama, maka di situ disebut pecahan senilai. 1/3 sama dengan 2/6. Nah, jadi anak-anak, apa yang bisa kita hubungkan selama mempelajari pecahan ini? Dalam agama kita, pecahan itu sangat berperan penting dalam hal warisan. Nah, sehingga dengan kita bisa belajar pecahan, kita dapat membagi warisan keluarga. Karena membagi warisan itu harus berdasarkan sifat, harus berdasarkan keadilan. Dan ilmu membagi warisan itu disebut ilmu faraid. Oleh karena itu, kita harus teliti dan adil sesuai ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, jadi belajar pecahan itu tidak hanya sekedar belajar saja, tetapi ada aplikasinya, ada kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam hal warisan keluarga. Baiklah anak-anak, latihan soal hari ini yang pertama ada di halaman 151 dan 152. Kemudian di kegiatan 1 halaman 171, dan nanti akan diberikan live worksheet ya. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah pembelajaran pecahan bagian kedua ini sudah selesai sampai di sini. Dan jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke ustazah atau ke orang tua kalian. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan banyak kesalahan selama menjelaskan. Semoga bermanfaat dan berkah. Tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap semangat belajar daring di rumah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.